Kira-kira dari Persib yang bisa di-expose sama Borneo, apa kelemahan-kelemahan yang lu lihat masih ada di Persib sekarang? Kelemahannya menurut gua ketika Persib Bandung diberikan ruang dan lini belakangnya naik tinggi, Ya. itu akan menjadi bumerang buat Persib sih. Kalau di Persib dibiarkan menyerang oleh Borneo, itu akan bahaya banget buat Persib karena ketika melawan Lion City, Persib diberikan ruang, diberikan waktu untuk bermain. Akhirnya dia terlena, ada jarak antara back dan kiper yang begitu jauh, akhirnya dikasih bola-bola lambung dan itu terjadi ketika mereka away ke Kiraha ke Malut juga. Dikalahkan dengan cara yang sama. Artinya ke dalam jarak antara back dan kiper itu nggak boleh terlalu tinggi. Enggak. Dan ini merupakan menurut gue pertarungan di lini tengah. Karena Borneo sendiri kita tahu seorang Kei Hirose, seorang Pak Pahan itu luar biasa. Rivaldo. Dan ada tadi kita udah bahas juga Juan Villa, gimana dia bisa bermain skillful, dribblingnya bagus, shootingnya bagus, sehingga nggak bisa dikasih ruang untuk seorang Juan Villa. Dan satu lagi pemain yang menurut gua cukup baik adalah Kasambu sih. Kasambu secara pertahanan dia sangat kuat dan gimana dia melakukan overlap membantu penyerangan, dia kerjasama sama Peralta kan di kiri, itu juga jadi tantangan buat Kakang nantinya. Kakang nih yang main ya di kanan. Nah ya? itu gua Bukan Butros ya. Nah ini gue gak yakin nih apakah Bojan harus memasang 4 back terbaiknya. Butros di kanan, Barba Matikardi dan Eliano di kiri. Oh iya. Tapi pertanyaannya kan berarti slot U23-nya siapa yang akan mengisi kan? Apakah akan memasukkan Robi Darwis di tengah? Tapi kita tahu juga di tengah juga agak ketat kan. Agak riskan juga. Tapi Kakang menurut gue cukup stabil. Cukup oke lah. Iya karena secara ofensif dia kan memang gak terlalu maju kan. Jadi memang dia jaga keseimbangan. Tapi kuncinya menurut gue di lini tengah sih. Ya.